Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audisi Nurhaliza dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanian di bagian panen dan produksi kelapa sawit. Akuntansi kelapa sawit. Panen merupakan pemotongan tandan buah segar dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar. Dan secara umum, kelapa sawit dapat dipanen dengan umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung dari perawatan yang diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda akan mengakibatkan sedikit hasil dari kelapa sawit tersebut dan akan membusuk jika terlalu tua untuk dipanen. Itu ada sistem panen. Sistem panen ini merupakan standar yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain yang kemungkinannya berbeda, yaitu merupakan tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan dari pinggiran pertandan buah siap dipanen, dan pelepah yang dijadikan sebagai tunas lalu dipotong dan dibagi menjadi 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. Untuk penjurnalan, semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Lalu aset biologisnya yang dihasilkan merupakan hasil panen yang diakui pada nilai wajarnya dan dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Untuk penjurnalannya, di posisi debit itu ada aset biologis pada aset biologis TBS, yaitu sebesar yang ada di perusahaan. Lalu kreditnya ada keuntungan penilaian nilai wajar, itu untuk kelapa sawit yang sudah matang. Lalu kalau untuk kelapa sawit yang sudah masuk ke dalam pabrik, akunnya itu ada penjurnalan persediaan TBS pada aset biologi TBS. Untuk perhitungan persediaan TBS itu dilihat dari berat tandan buah segarnya dikali harga per kilo yang didapat dari pemanen. Ada akuntansi produksi kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit ini bertujuan untuk mengumpulkan semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Akuntansi produksi kelapa sawit ini merupakan alur akuntansi biaya proses yang seluruh biayanya dikeluarkan selama produksi dan diklasifikasi menjadi 4, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja atau upah, biaya bahan penolong atau biaya overhead pabrik, yaitu ada BBM dan penyusutan di dalamnya. Benar, proses produksi itu ada pengumpulan biaya produksi. Yang pertama pada yang awal itu untuk BDP biaya bahan baku pada persediaan TBS. Yang kedua ada BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank. Yang ketiga itu ada BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong. Terus ada BDP BOP pada persediaan overhead pabrik dan lain-lain. Pengakuan persediaan barang jadi. Di dalamnya ada persediaan barang jadi di posisi debit, dan di posisi kreditnya ada BDP biaya bahan baku. Yang selanjutnya ada BDP biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada BDP biaya bahan penolong. Yang keempat itu ada BDP BOP di posisi kredit semua. Lalu yang ketiga itu ada pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun. Itu ada persediaan barang dalam proses di posisi debit. Di posisi kreditnya ada BDP biaya bahan baku. Yang kedua ada BDP biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada BDP biaya bahan penolong. Yang keempat ada BDP BOP atau biaya overhead pabrik. Yang selanjutnya itu ada jurnal penjualan barang jadi. Di dalamnya ada bank atau piutang pada penjualan. Lalu ada HPP atau BPP, yaitu harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan di posisi debit. Dan di posisi kreditnya itu ada persediaan barang jadi. Sekian dari saya tentang penjelasan baik dari akuntansi pemanenan kelapa sawit maupun di produksi kelapa sawit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.